Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk mas. Kasih. Eh, Boleh saya tahu nama mas siapa? Nama saya Anoy, Mbak. Umur? Umur 17 tahun. Asal? Asal dari Marakelingi. Oke baik. Bapak kesini apa yang bisa saya bantu? Saya pengen konsultasi masalah rokok. Oke boleh. Apa permasalahan mas? Boleh diceritakan? Saya kecanduan rokok, Mbak. Saya ingin berhenti merokok. Sudah berapa lama mas kecanduan merokok? Dari sekitar umur 11 tahun. Oke, 11 tahun. Itu mas kecanduan rokok itu diam-diam atau orang tua mas tahu? Diam-diam sih, Mbak. Awalnya ikut-ikut teman merokok. Ikut lama-lama jadi sering, jadi candu. Apakah semua teman-teman mas itu semuanya pada kecanduan merokok atau salah satu dari mereka ada yang nggak merokok? Ada yang nggak ngerokok juga sih, Mbak. Tapi kebanyakan rokok sih. Oke. Mengapa alasan emas ingin sekali mencoba benda rokok itu? Nggak tahu sih, Mbak. Awalnya itu cuma ngikut teman, ngikut pergaulan kan, gitu, ngikut orang ini orang gitu. Jadi kan kita ikut juga, mau nggak mau ikut. Oh berarti mas ini termasuk terpengaruh sama pergaulan ya? Iya. Oke baik. Menurut mas, rokok itu baik nggak untuk kesehatan? Awalnya sih menurut saya pas masih kecil baik sih, nggak ada itu. Tapi setelah saya dewasa, saya mikir ternyata tidak baik untuk kesehatan saya, tidak baik untuk keuangan saya juga. Oke. Tadi mas bilang waktu mas masih kecil bilangnya rokok itu baik. Baiknya itu dari segi mana ini? Baiknya itu ya banyak teman, bergaul sama orang-orang, bergaul sama orang dewasa, terus banyak lah sih, Pak. Oh jadi menurut mas merokok itu bisa membuat mas jadi banyak teman. Oke baik. Selama mas merokok ada nggak rasa gejala atau timbul rasa-rasa yang nggak enak menurut mas? Apa jam tidur mas terganggu atau kesehatan atau mas merasa kayak orang-orang gimana gitu? Untuk kemarin nggak ada sih, Mbak. Tapi sekarang mulai ada gejala seperti tenggorokan biasa sakit, Oke. dada biasa sesak. Terus kalau misal jalan nih, biasanya kan kalau orang normal kan jalan sekitar 4 kilo 2 kilo biasanya nggak apa-apa kan. Ini Ya. sekarang jalan 1 kilo aja udah mas-masan. Oh, jadi gini, mas kan sudah banyak merasakan dari tubuh mas itu banyak gejala-gejala yang timbul. Mas masih tetap mau melanjutkan merokok setelah gejala-gejala yang tumbuh dari tubuh mas itu? Nggak mau sih, Mbak. Makanya saya mau konsultasi ke Mbak, gimana caranya berhenti dari merokok, dari kecanduan si rokok itu. Oke baik, di sini saya akan sedikit ngasih masukan ya ke mas. Mas sudah tahu kan bahwa rokok itu berbahaya, tapi mas masih saja terus-terusan merokok. Di dalam rokok itu kan mengandung zat-zat kimia yang sangat berbahaya, salah satunya kafein dan nikotin. Nah, dari merokok ini juga bisa menimbulkan penyakit seperti paru-paru, jantung, tenggorokan, dan lain-lain. Kalau kita coba cara terapi biar mas bisa nggak kecanduan rokok lagi, kira-kira boleh nggak? Boleh juga sih, Mbak. Boleh. Kira-kira nanti mas bisa nggak perlahan-lahan itu sedikit demi sedikit rokoknya dijarangin, atau kalau bisa sih langsung ya kalau bisa stop. Tapi kalau orang udah kecanduan pasti agak susah. Ya sih, Mbak. Palingan dikurang-kurangin, biasanya sehari 2 bungkus, palingan sehari itu sekitar berapa, nggak sampai sebungkus lah pokoknya. Apakah
apakah rokok itu dulu jadi salah satu hobi Mas, ataukah Mas pernah berpikir bahwa rokok bisa membuat diri Mas itu menyenangkan? Awalnya bisa membuat menyenangkan sih Pak. Dan Apa yang rokok bisa itu membuat menurut saya dulu menjadi teman di saat saya sepi, jadi teman di saat saya ada masalah, menjadi teman di saat sudah bangun tidur biasanya merokok dulu. Pokoknya udah makan juga ngerokok. Kalau nggak ngerokok itu rasanya itu gimana sih, kayak ada yang kurang gitu. Oke, jadi begini, Mas kan sudah tahu bahwa rokok itu sangat berbahaya, apalagi itu asapnya. Apalagi kalau Mas misalnya lagi merokok di tempat umum atau lagi kumpul-kumpul sama teman, otomatis orang yang ada di sekitar Mas itu menghirup asapnya kan. Nah, asapnya itu juga berbahaya bagi mereka yang menghirupnya itu. Jadi kalau bisa perlahan-lahan, kalau bisa saran dari saya, Mas perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit ngejauhi yang namanya rokok, atau kalau bisa stop, berhenti merokok. Karena rokok kan Mas sudah tahu membahayakan. Jadi cintai diri Mas dan cintai juga keluarga Mas. Kalau bisa katakan tidak pada merokok. Oke? Mungkin itu saja dari saya. Kalau nanti masih ada lagi yang ingin dikonsultasikan, boleh nanti hubungi saya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak.